Yuk dibantu daftar pelayannya yuk. Malam semuanya. Malam semuanya. Kemarin ada musiknya om. Oh iya. Ini ndak om. Tadi langsung om. Harusnya musik dulu ya. Ndak apa-apa, ndak usah sih. Aduh. Kalau jadi gini teman-teman. Ini makasih Bang Calvin. Weh, Bang Calvin ini lama ndak muncul ini ya Bang Calvin ini kemarin sama hari ini baru. Thank you Bro Lasno. Jadi momentumnya akan sama dengan emas ternyata. Ternyata kemarin itu kenapa belum naik-naik, yaitu ternyata emasnya juga belum sampai ke itu MA99 hari ini. Kalau emas naik enggak naik, masih naik satu kali. Ini last. Jadi sama, FOMO ketiga. Ya. Kita tunggu aja, menarik nih. Moga-moga ini emas ini satu kali lagi sama ya. Momentumnya ditahan di mana di MA99 juga. Serentak nih. Emas sama BTC-nya. Berarti kalau lihat polanya emas sama BTC-nya, bisa jadi kalau momentum hari ini ya berarti besok pagi. Emasnya ini saya hijau, ekor panjang, BTC sama. Ya. Masih pada takut ini. Ya toh? CL enggak, aku enggak CL. Santai aja. Ya, santai. Jadi yang sudah belinya di bawah, ini yang namanya mental atau psikis ya. Kalau banyak yang bilang bahwa 20% itu adalah analisa, 8 ada kan iklannya gitu. 80% itu adalah psikis. Ya. Kan gitu ya, mental atau nan. Tapi saya mau memberikan satu penjelasan yang dimaksud mental itu apa. Jangan sampai kita ini pengertiannya mental itu salah. Wah, aku wani om, wani mari tok rugi terus ya percuma. Malam kayaknya gitu, mana ya? Dimai, ya. Jadi yang dimaksud mentalnya itu bagus, itu adalah money management yang dibangun dengan baik dari bawah, yang menghasilkan sebuah psikis atau mental yang baik, lebih tepatnya itu. Gitu ya. Analisis berapa? Tetap 50%. Penting, karena analisis itu penting. Karena itu real, kenyataan yang terjadi. Analisa itu tidak bisa juga dianggap sebelah mata. Dalam dunia investasi, analisa itu penting, jangan dihindari. Kalau kesannya 20% ya kesannya analisa itu tidak penting. Nah terus caranya lihat dia. Kan tidak mungkin gitu loh. Ya kita harus logik juga. Analisa itu tetap butuh, mental itu yang membackup dari analisa itu biar kita stabil. Contoh kayak kondisi saat ini, yang dibutuhkan apa? Ya psikis, mental itu. Mental yang seperti apa? Mental yang memiliki
mental yang baik ketika teman-teman membangun money manajemennya. Seperti kemarin ya, penjelasan money management itu ya. Beli di Candle Thoyib itu adalah satu, fundamentalnya bagus. Contoh nih ya, contohnya BTC. Fundamentalnya bagus. Belinya di fundamental harga, yaitu Thoyib di harga bawah malam ya. Ya terus apa hubungannya dengan mental atau psikis yang baik itu? Mental atau psikis yang baik itu kalau teman-teman kalau saya secara pribadi money management yang saya mainkan adalah saya tidak menjual langsung tapi take profit margin. Jadi take profit margin ini kalau saya gedein itu adalah Thoyib semua. Setelah Thoyib semua di sini, ini kan biasanya kan koreksi di MA25 atau MA99. Kenapa tidak dijual semua? Tidak mau. Karena saya juga tidak tahu dia akan terbang lagi ke atas juga. Seandainya dia terbang ke atas lagi kan saya itu galau. Makanya saya tidak jual semua. Ini yang namanya saya sedang membangun psikis atau mental. Nah, tangkapan dari para pemula yang saya takutkan adalah mental yang baik lah. Mental yang baik itu apa? Gitu loh. Kuat bakoh, digenjleng menteleng terus ya percuma. Tapi tekor. Bukan itu, gitu loh. Yang namanya psikis yang baik atau mental yang makasih. Oh ya, Bunda Ira, selamat malam. Selamat malam Bunda Ira, senang Bapak, Bang Lasno dan Bang Kalvi. Gitu ya. Maksudnya mental yang baik itu adalah mental yang dihasilkan dari money management. Itu dengan sendirinya akan memiliki mental yang baik. Coba bayangin aja ya, kalau teman-teman, ini kan semua yang di sini di room ini kita mulai dari sini. Terus kita jual take profit margin, take profit margin, take profit margin. Kita jualnya take profit margin. Terus kita beliin lagi di sini. Itu ada semua di live-nya ya. Ketika apa? Koreksi di MA99. Terus kita jual lagi di Thoyib sini, take profit margin. Ini akan menghasilkan yang namanya psikis atau mental yang dimaksud itu. Penjelasan psikis atau mental itu definisinya adalah sebuah produk yang sebenarnya dihasilkan oleh money management. Lebih tepatnya seperti itu. Bukan kita kabal. Koreksi, kuat, tahan banting, tahan duit. Enggak itu. Artinya mental itu enggak itu. Saya lebih. Jadi seperti itu ya, nangkep sesuatu ya. Jadi apa sih mental yang dimaksud? Kadang ada iklannya 20% adalah analisa, 80% adalah mental atau psikis kita. Dasarnya psikisnya itu apa sih yang dimaksud? Nah ini yang gerambiang gitu loh. Orang tidak bisa nangkep ini dengan utuh. Lah maksudnya itu ini. Mental yang dihasilkan dari money management yang baik. Money management yang baik itu apa? Money management yang baik adalah 3 unsur yang harus dipenuhi. 1 adalah project yang berfundamental bagus, 2 adalah fundamental harga yang bagus, yaitu Thoyib di harga bawah. Dan yang ketiga adalah memani manajemen semua ini dengan rapi. Tidak beli di sini jual langsung dan setelah di sini galau. Ini berarti namanya bukan money management. Ketika ini mbok lepas langsung berarti psikismu nanti akan kendor di sini. Berarti kan mentalnya tidak bagus. Nangkep ya? Jadi kalau mau menghasilkan sebuah mental yang bagus, tatanan dari money manajemenmu ini akan sangat berperan penting. Maksud saya gitu. Halo Om ya, halo Weni. Gitu ya. Jadi artinya mental yang bagus itu menurut saya. Bukan kendel atau berani koreksi kuat tahan banting. Tidak itu gitu loh. Bukan itu artinya
psikis yang baik atau mental yang baik di dunia trading itu. Karena itu terjadi itu alami sebetulnya. Jadi kalau teman-teman yang belinya di sini, ini menurut saya yang di sini gimana? Menurut saya mentalmu tetap bagus kok. Karena sudah take profit margin di sini, take profit margin di sini, di sini, di sini, di sini, dan sudah beli di sini dan up lagi di sini, sudah mau tarik modalnya juga. Ini gulung sebenarnya sedang makan semua. Dan kalaupun saat ini beli kembali tidak ada masalah. Lah kalau turun ke bawah, kalaupun turun ke bawah belum rugi. Yaitu finalnya, ya harus lepas. Tapi apakah saat ini yang terjadi akan turun? Saya tidak percaya. Ini yang saya lihat, saya tidak percaya kalau turun. Duh kok gitu ya, tidak apa-apa. Beda itu tidak apa-apa. Tapi itu yang saya lihat, saat ini ekornya sudah gini om, tidak masalah. Selama dia tidak menyentuh dan tembus di sini, saya tidak takut kok. Saya tidak CL, tidak takut. Buat saya biasa. Selama belum belok, tidak usah takut. Ya. Ini pertarungan masih terus berjalan. Gitu ya. Loh om, kalau nanti hijaunya masih masuk sini, biasa kalau hijaunya masuk di sini sedikit dan mantul ini ya biasa juga. Selama MA99-nya tidak belok gini, saya tidak takut. Ya kalau gini saya baru takut. Baru itu saya akan CL. Kapan? Kalau dia sudah nembus di sini. Di ring ini. Ini ketembus sudah berat. Close candle ya, sudah berat. Jadi kalau mental kita mau bagus itu mulai dari manajemen. Maksud saya seperti itu. Gitu ya. Karena di sini juga sama ringnya. Jadi om saat ini takut enggak? Enggak. Jalan enggak? Enggak. CL enggak? Enggak. Sing mbok tunggoni apa? Sing tak tunggoni naik. Sama tetepan targetnya sama. Keberapa? 42 sampai 48 karena secara riwayat tetap kita pegangannya adalah riwayat. Areanya adalah 42 sampai 48. Berapa hari sama masian, tapi mungkin teman-teman perlu waspada itu mulai tanggal 6 Juni itu sudah mulai waspada. Tanggal 6 ya. Itu mungkin sudah stop, itu agak berat itu sekitar tanggal 6 sampai 8 mungkin. Kalau perkiraan. Naik tetepan naik. Dasarnya apa? Ya sama seperti kemarin. Dasarnya saya akan menggabungkan kembali dengan altcoin karena belum ada. Thank you Weni ya. Jadi saya akan menggabungkan lagi dengan altcoin. Belum ada kenaikan, tidak mungkin ini. Lah wong momentum untuk para whales dapat uang itu dari altcoin. Altcoin yang apa sih? Altcoin yang hiper pomonya ini belum ada. Jadi saya tidak mempercayai kalau dia didropin lagi. Kalau didropin lagi ya sudah panjang ini rata kanan. Dan menurut saya tidak ada. Kalau saya jadi whale-nya juga tidak mau saya jual juga. Beli terus jual dengan murah itu konyol gitu. Jadi tidak nalar, menurut saya tidak nalar kalau dia turun itu tidak nalar. Tanggal 1 Juni di Hong Kong ada perjanjian beli BTC di pasar om, jadi ini untuk momentum. Oh lah iya itu, tuh ya itu berita bagusnya. Kalau di 2024 tidak apa-apa. Kalau 20 ini gini ya, kalau 24.500 close semua tidak apa-apa ya. Tapi pesan saya cuma satu. 24.500 close candle ya, bukan perjalanan. Bisa ndak nge-week? Bisa, untuk ngeratain futur tok bisa. Gitu ya. Finalnya adalah close candle, tutupan candle, time frame 1 hari.
Jadi kalau tidak tutupan candle time frame 1 hari berarti dianggap tidak berada di posisi 24.500. Dia cuma nge-week. Beda ceritanya. Gitu ya. Jadi biar nangkepnya sama ini. Nanti takutnya nyentuh saya itu ternyata mantul ya. Kembali lagi saya tegaskan close candle ya di situ. Ya, kalau lagi gerak kan tidak valid, betul. Karena kan bisa juga kepentingannya kan macam-macam. Bisa juga untuk nge-close untuk para futur biar hantam semua, rata semua, dibersihin ya. Sampai rontok kabeh kan ya ndak ngerti. Kebutuhannya tergantung kebutuhannya kan. Gitu ya. Terus kalau untuk saat ini menurut saya sudah oke sih. Tidak ada yang perlu terlalu ditakutin sekali. Apakah sampai 25? Enggak. 25 wira ketembus. Bener, serius. Karena ini sudah tidak ketembus. Menurut saya sudah selesai. Ini loh. Kemarin kan kita sudah bahas ya. 20, thank you Bang Calvin. 25841 ini sudah kita bahas. Jadi di situ stop ya sudah selesai. Dan ini baloknya aja sudah oke sekali, tinggal besok nunggu aja momentum. Kalau mbok satuin lagi dengan marketnya emas itu sama. Nih. Momentum enggak? Kalau emas memang momentumnya enggak bocor. Clear. Ya. Kebetulan enggak? Ini awal loh. Ini emas loh. Marketnya emas. Sama enggak bisa dilihat? Sama. Dan ini kita sudah sering bahas sebetulnya, cuman jarang-jarang ya. Tapi yang dari perjalanan di TikTok ini saya sering ngomong ini tentang emas. Ini akan naik sampai Juni. Dan momentum sampai Juni ini juga. Ini nanti akan ada satu kali lagi. Pomonya hiper. Sampai Juni. Jadi belum selesai, belum. Kalau bilang emas sudah tinggi, belum. Ini akan satu lagi. Nah setelah itu baru itu ya orang sudah masuk semua baru dikoreksi. Sampai kapan? Juni. Semua eksekusinya Juni semua. Saya tidak tahu antara pertengahan sampai kalau dropnya sebenarnya ya awal Juli. Drop sebenarnya awal Juli. Karena kan Juni itu nanti ada sideways-nya. Kalau Indonesia jam 7. Saya ini dijelaskan user not found. Itu ya. Toyib mana Toyib? Apa meneng? Kau jangan undang-undang Toyib. Engko yen ana Edi Sunawan kuwe iso diolesi minyak sawit. Bener. Serius. Ndi ana ora? Bro Edi Sunawan nih. Aduh. Lah kuwi. Aduh. Bro Edi biasane ketok lho Bro Edi Sunawan iki. Tumben iki. Ngopi Om. Ya, oke. Ini untung ya. Apa namanya itu di Semarang ini rada hujan. Tadi barusan hujan sebentar. Nggak lama loh hujannya, aku sampai bingung. Lagi mimi es kelapa sawit. Beda saya Juni mungkin enggak. Kalau mau naik ya ini sampai nanti awal Juni tanggal 8 tuh hati-hati kok. Malah mumet wi malahan kok.
Ya 10 ppmc itu waspada lah. Kalau lihat yuk tambah nempel, tambah dekat ya, ini tanggal berapa dong? Lah iya kita tanggal 5, 25. Iya aja. Sebenarnya mepet banget loh ini. Tanggal 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7, 7 hari ditambah 7 ya 14. 14 hari. Belum tentu 17 hari mungkin. Bisa jadi sebentar ya, momen waspada lah ya. Kan nanti waspadanya gini. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Om, seandainya ekspektasinya tidak sampai 48, taruh aja seperti itu ya. Di sini sudah ada toyib, itu ya wis selesai. Ya, kalau sudah ada toyibnya di sini ya udah, saya akan keluar 80%. Itu aja, kita fleksibel ke depan. Ya, thank you Bro Lasno. Iya, dua minggu memang cepat kok, Chris. Memang cepat. Jadi ini memang fase saat ini itu adalah fase di mana FOMO itu terbentuk atau posisinya itu adalah lengkuan ketiga. Jadi teman-teman kalau perhatikan BTC itu memiliki 3 kali kenaikan. Nih FOMO-nya itu ada 3 kali. Ini 1, ini 2. Nah, kita ini di fase ini 3. Kita di sini. Nah, bedanya itu apa? Bedanya kalau ini kan gini, ya. Di MA25, MA99-nya belok di situ semua ya. Nah, ini kalau yang 2019 sama enggak? Sama. Nih, ini juga sama. Naikan ke 1, kedua, ketiga. Nah, ini yang ketiga ini yang kita belum. Dan bedanya sama 2019 apa? Bedanya cuman gini nih. Dia nempel di MA99. Kalau dulu MA25 aja, sekarang di MA99. Dan ini terjadi cepat sekali. Tujuannya untuk apa? Saya pikir dulunya ini kan perbedaan antara altcoin sama BTC itu jaraknya kan jauh. Malam Bro Hadi, makasih ya. Jaraknya kan jauh. Lingkupan ketiga istilahnya lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Biasanya kalau yang ketiga itu lebih hiper. Nah, ternyata kalau diamati ini skenarionya ini penting nih. Nih ya, teman-teman. Setelah kita amati, ini ya. Kalau ada kan seperti ini. Setengah dari ini ATH, ini setengah dari ATH, posisinya thank you Wendy. Di spot tapi lebih pendek sedikit. Sedangkan kalau BTC kan areanya di sini ya, di atas setengahnya itu ya. Ya jadi kan jaraknya di sini kan jauh. Apa hubungannya dengan FOMO terakhir ini? Ternyata kalau teman-teman lihat lebih lagi, itu tuh altcoin seperti sekelas ADA ini belum ada momentum. Berarti kondisi yang terjadi saat ini adalah FOMO yang ketiganya dia ini di sini akan dipergunakan. FOMO ketiga yang di BTC ini akan dipergunakan untuk menyeret altcoin. Jadi tujuannya mereka itu adalah menyeret altcoin. Ini nanti akan bersama dengan altcoin yang belum naik ya. Di garis bawah yang belum naik. Belum membentuk gunung Fuji. Gitu ya, perlu digarisbawahi. Jadi seperti ada ini akan ada momentum itu. Iya. Enggak lama dan setelah itu malam om baru hadir habis yasinan. Ya monggo. Wah. Kira yang tanya tadi temennya Ferguson siapa? Ini orangnya. Ya. Edi Sunawan. Ya. Lakoni. Ya ini jenenge Ferguson lho. Bro Edi. Kok iso? Lagi tak kono Pak Edi lho. Tak kok. Jadi ini yang saya lihat altcoin ini akan dapat momentum satu kali.
dari FOMO-nya BTC. Itu yang saya lihat. Ganti selamat pagi. Jadi pantau aja seperti itu ya teman-teman. Kalau saya melihatnya malah saat ini adalah momentum di mana BTC ini akan menggerakkan altcoin. Ini momentumnya. Temennya. Jadi kalau nantinya habis itu kemana Om? Rata-rata tumbang, ikut bareng BTC. Dasarnya apa Om? Dasarnya ini. Aduh. Kalau Polygon Matic gimana? Ya, di sini ya nanti ya, Matic ya nanti dibahas. Ini tak selesaiin dulu. Jadi kondisinya Om sama ndak ketika naik itu nanti turunnya sama karena secara riwayat sama. Ini 26 Juni kenaikan terakhir. BTC juga sama 26 Juni. Jadi dari sini riwayatnya itu jelas sebetulnya. Riwayat jelas, kita dapat bocorannya dari riwayat itu sebenarnya cukup bagus ini. Benar-benar sama. Jadi riwayatnya sama, nanti momentumnya sama-sama. Dan tumbangnya mungkin nah kalau untuk setway-nya mungkin beda-beda tapi tujuannya sama. Setway-nya ini loh, tujuannya nanti sama. Ini kan setway. Nah, pelan-pelan kan. Ini sampai September loh. Jangan buat pikir langsung lu jem-jem gitu enggak. Ya. Tapi nanti saya akan nyicil langsung. Di sini ETF down. Kalau sudah apa? Sudah toyib muncul. Areanya berapa? Saya sih berharap 48. Saya sih berharap maksimal 48. Kalaupun naik lagi maksimal di 51.800. Tambah ada apa SRP bagusnya Om? Tambah ada apa SRP bagusnya? Kalau ditanya SRP-mu kan sudah ada atau Bro Ebi? Sama ada ya, saya kalau ditanya lebih baik nambah di BTC. Tok gitu, karena FOMO terhebat untuk 1 tahun sebelum halving yang pasti loh ya. Teman-teman bisa melihat momentum itu ya tetap BTC. Kalau saya secara pribadi nyaman di situ. Kalau sudah punya SRP, sudah punya ada ya nambahnya BTC aja daripada ada baru 60 Om. Ada baru 60. Ya. Karena gini, BTC sama ada sama SRP. Ya mungkin kalau SRP kan kamu sudah punya banyak, ya dong. BTC up Om. Gak apa-apa sih, kalau belum ada 10% gak apa-apa. BTC up. Tapi maksimal 10% lah ya dari portofolio. Jadi tipe up ini jangan juga serakah, teman-teman. Ya. Tetap kita ada isi muatan tapi 10 aja. Setiap item 10 boleh, gitu ya. Mungkin antara ada up 10, BTC 10. Kalau saya BTC mah ada up 10. Nih mulai kelihatan kan? Mulai kelihatan. Hampir rataan galo enggak? Galo. Ini lihat tadi pagi loh banyak yang lepas itu banyak. Kenapa kok gitu ya? Memang disengaja. Mereka mau ambil muatan juga mungkin ya, yang menengah-menengah. Tapi kalau yang whales tenanan enggak mau beli nih. Kalau yang whales tenanan bener-bener whales loh ya, dia itu cuman beli di area 2 ini. Dia enggak mau bermain di atas ini, enggak mau. Dia cuman sentek di 2 ini karena ini poin, ini ilmu dasar teman-teman. Ketika bullish memegang kontrol, ketika teman-teman tidak bisa beli di toyib, momentumnya menunggu ketika koreksi itu terjadi di MA 99. 2 poin ini yang membuat kita bisa
mengatur secara money management. Kalau dua ini mbok sentek, mbok satuin di sini take profit, gitu ya. Terus mbok lempar di sini, ini wah sudah kencang sekali. Kencang sekali. Ini psikismu di atas itu menang. Nah, mentalmu itu terbentuk. Zoom dikit. Duh. Apa yang di zoom? Bocor aja. Enggak apa-apa, ya sudah stop kok. Enggak apa-apa, santai aja. Oh, kurang besar ya. Gini. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu bisa membeli di dua titik ini level di mana money managementmu itu akan terbentuk dengan sempurna. Di sini take profit ya, digulung di. Ini yang the bestnya di gini, ini pola ini. Ini money managementmu pasti di atas ini wis mengawu-ngawu lah kalau orang bilang itu. Mentalmu tuh kuat. Target turun BTC udah wis stop. Targetnya wis bar. Dah rampung. Rampung. Dah rampung. 855 tadi itu udah rampung, selesai. Thank you Sebastian. Bro Sebastian. Gitu ya, targetnya udah selesai. Udah jangan galau lagi, wes ya. Nggak usah galau. Karena apa? Kita sudah bahas dengan pola yang sama, kita satuin dengan altcoin. Ya, ya malam Bro Sebastian. Jadi tidak usah galau ya teman-teman. Kita satuin dengan cara berpikir adalah altcoin. Kalau diturunin lagi, ya altcoin wis rontok kuwi. Mbok lungokke ndi meneh altcoin ini. Ya, selalu positif ya. Tapi maksudnya ini saya bukan cuman ngeyem-ngeyemi teman-teman, enggak. Itu murni sudut pandang saya secara trading. Kalau saya bilang CL ya CL, kalau saya bilang enggak CL ya enggak. Saya lebih baik terus terang gitu. Jadi minimal teman-teman itu mendapatkan input gitu. Oh kayak gini loh sudut pandangnya Om Iwan itu dalam melihat market kondisinya seperti ini. Kenapa seperti ini, kan penjelasannya detail semua. Oh sudut pandangnya dari altcoin saya melihat. Jadi tidak mungkin. Maksudnya kalau whale-nya masih waras gitu loh ya. Tidak mungkin gitu loh. Dia turunin lagi itu tidak mungkin. Karena ini ilmu bisnis. Jadi yang kita hadapi dalam dunia investasi adalah ilmu dagang. Kenyataannya seperti itu. Jadi sangat maksud saya gini, sangat tidak mungkin orang itu kulaan dan setelah itu dijual rugi. Ilmu dagangnya di mana gitu loh. Nggak masuk gitu loh dalam logika saya itu gitu. Itu yang saya pengen jelasin ke teman-teman, bahwa itu yang saya lihat. Boleh ambil cake enggak Pak De? Wah lagi cake Bang Alvin, itu cake problemnya apa Bang? Itu kalau cake itu kalau nah itu yang takut Well Indonesia Om, beli pucuk jual. Jangan gini, hindari koin-koin yang fundamentalnya jelek atau fundamentalnya ya masih. Jadi gini, saya berharap teman-teman 1 tahun sebelum halving ini jangan dimaknai seperti FOMO-nya halving ya 2020, beda. Nggak semua koin bagus juga ikut naik, rontok banyak gitu ya. Banyak semut tuh nanti tuh sebaiknya dihindari ya, itu Bang Calvin tuh udah. Jadi
Menurut saya lebih baik beli ini apa? Beli ini ya sing oke-oke lah. Banyak produk-produk yang bagus, taruh aja seperti apa. Yang belum naik nih ya. Beli aja yang belum naik ada. Ya, SRP, Sandbox, Gala, itu kan mana. Itu bagus-bagus. FDM selesai. Jadi jangan beli gini ya. Ini satu hal yang penting yang buat teman-teman minimal bisa menjadikan sudut pandang ya. Ini cuman masukan aja. Jadi contoh aja ini, contoh produk-produk seperti ini taruh aja seperti ini. FDM. Ini bagusan FDM. Jangan itu sudah dijawab itu dengan cake koin sama reksadana berdasarkan harga indeks gabungan. Oh gitu. Ya nanti tak bahas besok, kita bahas nanti. Secara analisa ya, kalau secara jadi perlu itu Shiba ya oke. Budek. Ya. Jadi contoh nih kayak FDM nih. Nih ya, ini salah satu contoh. Jadi teman-teman, ini kan kita sudah bahas ini. Dari mana bahasnya? Kalau ingat itu bahasnya dari sini. Ini masih oke toh, masih pada saat itu. Tapi saat itu di sini ini sudah dijelasin. Ininya sudah gunung, ya. Jadi jangan mencari koin yang sudah gunung dan gunungnya belok seperti ini nih. Nih, ini sudah jangan berharap ke nanti terbang dah om. Ya paling dia akan ke sini tok ini loh. Nanti mantul turun lagi. Karena apa? Ini sudah selesai, dia itu sudah margin di awal. Perdagangannya itu udah di marketingin di awal. Jadi jangan berharap ki mumbul ngetril meneh om kowe sonan. Ya susah, isana susah. Gitu ya. Di sana susah apalagi sudah batas anjangnya itu di sini nih. Ini tarikannya di sini nih. Ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya dua ini menjadi porosnya. Biasanya saya umpamanya keluar itu sudah di sini sudah keluar nih. Di tengah-tengah ini saya sudah keluar. Jadi dua poros ini akan menjadi biasanya tujuan buat saya secara pribadi resist dua ini akan menjadi kunci bahwa bearisnya sudah memegang kontrol. Kalau dia sudah close candle di sini ini biasanya saya sudah CL. Gitu ya. Karena kenapa? Dia bisa naik ini MA25 turun lagi. Dan ini paling nanti umpamanya bisa enggak om naik bisa cuma di MA99 setelah itu tumbang kembali. Seperti apa polanya? Seperti ini. Tonggo ini sebenarnya. Ya. Ini ya. Jadi seperti ini. Ini tetangga ini ya. Kalau mbok garis gini nanti akan ketemu. Ketika ini disentuh tembus dan close candle ya. Ini close candle. Bisa naik bisa. Tumbang toh. Tumbang. Jadi seperti itu melihat market. Dasarnya apa untuk yang memberi tanda itu? Dasarnya gunung puji. Jangan mbok lawan sudah. Jadi ini yang saya lihat di dalam market. Saya akan menghindari market dengan pola seperti ini. Kalau sudah cross di sini sobek itu saya akan hindari. Karena buat saya sudah final gitu. Secara ilmu ini ilmu dasar. Ini ilmu dasar. Itu cara saya melihat market. Gitu ya. Itu semua koin. Semua koin dasarnya ini. Nanti saya random lah ya. Nanti saya akan jelasin semua bener enggak toh kondisinya seperti itu. Nanti random. Jadi kalau kebetulan itu kan enggak mungkin toh. Kalau random ya. Kalau random itu kan umpamanya kebetulan bisa enggak, yang lain enggak, yang ini bisa iya gitu ya. Nanti kita belajar bersama. Betul enggak toh variasi hampir rataan seperti itu. Kalau ada pun yang tidak terjadi seperti itu kecil sekali kemungkinannya. Ya, masuk. Dalam. ICP prosesnya gimana? Tolong doki. Ya.
ICP cek Siba sih. Habis Siba kalau ICP ya kita sudah sering dibahas ya. Benar. Kencang, yang kencang. Thank you, Bro Lasna. Ya, habis ini oke ya nanti. Kok cuy ya. Like. Makasih Sebastian. Sandbox boleh. Belum naik, sandbox harusnya boleh. Kok suwimen ya si Barat. Iso nge-like ya. Soalnya kalau hujan di sini itu kurang bagus sinyal. Kan punyaku tuh bisanya itu bukan data tapi itu wifi. Jadi rumahku ini cukup antik. Jadi wifi-nya itu yang mendominasi, data tidak bisa sama sekali. Kayak keblok dengan gedungnya. Anda coba cocok logis tanda-tanda ya ini ya kemarin kan saya sudah jelasin toyib ya ini kalau masih ingat ini kalau toyibnya di sini ini ya taruh aja di sini atau di sini orang salah lah gitu ya. Dia jemput di sini MA25 tuh ini nge-like kok ya mandol membentuk W, ini toyib lagi, berarti dia akan ngokang ke sini. Ya. Tujuannya kemana? Tujuannya ke 010 dulu. Kalau nanti bisa dia breakout di mana? Ini kan sudah bearish memegang kontrol. Jadi dia harus menjebol ini, resist yang di sini. Ini ilmu dasar juga. Disinilah fasenya dari bearish menuju bullish memegang kontrol tergantung nanti MA99-nya kan akan belok gini. Tergantung disinilah nanti dia bisa mampu ndak untuk bertahan. Kalau dia ndak mampu ya dia tumbang lagi. Gitu ya. Caranya lihat gitu. Tujuannya di mana? Kalau untuk target karena sudah dekat ya 17 sampai 21 aja. Kalau lihat di momentum terlalu dekat gini ya berarti kita turunin aja lah. Jadi 17 sampai 20 untuk target BT apa Shiba. Terus ICP ya, ICP yo. ICP. ICP. Nah, tenang. Nah ini kayak nge-like kak mana? Nge-like soalnya habis apa? Itu hujan tempat. Kalau hujan gitu. Ya, di malah raiso. Masa ndak hujan? Biasanya itu langganan udan.
ngono kuwi. Biasa tuh langganan hujan di Banyumanik itu. Aku ki yo gumun kok iki BICP iki. Kita nggak viral lagi. Oh lah, gini ya. ICP ini, nah ini salah satu produk yang tidak mampu breakout. Ya, ini salah satu produk yang tidak mampu breakout. Jadi ini sudah bukan produk baru. Ini dari 2021. Beda, Om, beda. Dia breakout sakmene tok tumbang lagi ya. Berarti produk ini tidak mempunyai kekuatan. Dan saya cukup memprihatinkan, hanya orang yang halu saja ini yang beli produk ICP dengan harga $2.800. Ini cukup halu menurut saya. Produknya iki apa dituku sampai 2.825. Kan halu gitu. Jadi tidak masuk akal. Produk yang tidak masuk akal. Nah ini berharap untuk naik, tidak mungkin. Abot untuk naik di atas ini. Wong ini memang disangkutkan kok produk ini. Lah terus gimana Om? Apakah dia bisa naik? Ya belum tentu. Karena tidak ada riwayat yang bisa membacakan ini. Secara riwayat itu mau lemes tok ini produk. Nah kalau produk seperti ini saya tidak mau beli. Jujur saya tidak mau beli. Loh Om pernah punya loh rekodnya saya mau. Lah itu kan 1 hari tok. Rekodnya mana? 1 hari tok. 1 hari orang itu investor dikeduk uangnya. Ditumbalkan bahasa tepatnya, ditumbalno. Jadi 1 hari ini dia tumbalin itu semua investornya di sini. Dan setelahnya tidak ada manisnya. Ini bacok-bacokan tok, kalau orang bilang ya ditriat itu ya bacok-bacokan tok gitu ya. Jadi jangan beli produk seperti ini gitu ya. Itu hindari itu ya. Yang tanya ICP wis rasa bermimpi jauh-jauh, susah. Tujuannya untuk apa tok ngono-ngono. Ya didesain untuk nyangkutkan orang karena tidak masuk akal harganya. Algoran oh bagus nggak harga sekarang. Kalau saat ini teman-teman saya berharap teman-teman ini jangan bermain api pada produk-produk yang saya berharap gini ya. Maksudnya tangkapannya gini teman-teman. Tidak semua produk itu akan naik 1 tahun sebelum halving. Itu harus teman-teman juga perhatikan. Banyak produk-produk yang nanti akan disaring dan rontok dan tidak bangkit lagi itu banyak. Jadi saat halving itu akan membawa korban cukup banyak. Intisari halving itu seperti itu. Jadi belum tentu halving itu dimaknai itu cukup bagus untuk produk-produk seperti produk-produk apa yang kecil-kecil ya, belum tentu itu juatoh dan kembali banyak bakalan. Jadi halving itu akan menyisakan yang namanya tuh menyaring dari produk-produk yang tidak punya kekuatan sebetulnya, itu akan tumbang. Kekuatan sebetulnya itu apa? Ya banyak faktor. Ditinggal order, produknya terbengkalai, ndak ono duitnya ya ndak mungkin buat project. Uang adanya project berjalan itu kan butuh suntikan dana. Contoh asik, ya ndak mungkin jalan. Mau Anang nyanyi ben entuk dana ya ora ana sing tuku lho. Karena ditinggalkan. Nah terus sing mesti garap apa? Ya wis nunggoni
ada dana ngucur, baru bisa berbicara tentang proyek ke depan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi koin-koin jangan menguji coba, koin-koin jangan-jangan yang sudah murah-murah ini bisa naik besok. Kalau itu tuh tahun 2024 betul. Kalau teman-teman bereksperimen, oh ini produk bagus, sudah murah, dia sok kuat, masihan bertahan di 2024 Februari pertengahan itu sebelum halvingnya, ya itu belilah, mungkin ada kesempatan. Kalau saat ini yo ajur. BTC nggak bisa tembus di 25 menurut saya enggak gitu ya. Jadi teman-teman jangan uji nyali di 1 tahun sebelum halving ini, lebih baik jangan uji nyali, enggak tepat. Carilah produk-produk yang aman, itu jauh lebih tenang, ora deg-degan, rak galau. Koreksi BTC masih naik turun gini, koreksi galau, jual beli galau. Produk yang bagus-bagus banyak kok ya. Hindari dulu produk-produk yang apa ya, ke-3, ke-4, ke-5 gitu ya, janganlah. Kalau saya secara pribadi cari aja yang bagus-bagus seperti Sandbox ini ya, contoh ini Sandbox ini kan produk yang bagus-bagus. Produk AI bagus ya bagus, tapi kalau sudah kemarin dinaikin dan sudah belok ya secara analisa ya tetap turun gitu ya. Contoh apa, nanti coba produk AI sebutin. Oh ya, Shiba cicil enggak apa-apa, Shiba itu cicil boleh, karena kan memang itu harga toyibnya lagi. Tunggu aja targetnya ke berapa Shiba, ke 10 nanti, awal ke 10, kalau lanjut itu nembus di 17. Kayak contoh ini sama. Jadi kalau koreksi itu ada 2 tipe ya. Satu tipenya adalah W atau yang langsung naik V ya. Jadi kalau lihat di polanya ini, di sini ditahan lagi oleh toyib di sini, ya berarti W. Tujuannya kemana? Tujuannya dia akan ke 0,617 dulu. Nah nanti gimana biar bisa tahu kondisi dari bearish ke bullish memegang kontrol? Ini dasar lagi. Ini semua koin ini. Kalau di sini dia bisa tembus, berarti dari bearishnya menuju bullish, pra bullish. Dan nanti ditandai oleh apa? Ditandai oleh apakah dia bisa bertahan untuk mempertahankan bullishnya. Belum tentu dia nyentuh MA 99, bisa jadi cuma MA 25 dan ngegas lagi, bisa. Gitu ya. Produk AI itu Agik, Ocean, GRT ya. Oke, itu nanti kita bahas ya. Agik, Ocean, GRT. Apakah itu sudah punya momentum? Yang sudah punya momentum jangan dibeli ya. Jadi ya, untuk yang bagus apa ya, foto-foto ini Sandbox gitu ya, itu belum punya momentum. Contoh ini sekarang kita bahas GRT ya. Kok GTR toh GRT toh? Ini Edi Ferguson ini bener lagi GTR. GRT apa GTR sebenarnya? Bro Edi Ferguson. GRT apa GTR kuwi? Ada dong GTR. Contoh ini salah satu contoh yang bisa memberikan oh aduh ya, ini pernah kita bahas GRT di sini nih ya dah. Kalaupun bisa naik ya paling double bottom,
tapi banyak beloknya karena sudah MA99-nya sudah membentuk gunung. Jadi sebenarnya di sini sudah rampung. Ini AI. Jadi kalau produk yang sudah punya momentum, ya kita ndak usah ngotot. Sudah dia nge-cross di sini, loh ini mana Om? Ya kebetulan di sininya itu supportnya di sini, ndak kelihatan ini. Ini belum kelihatan, ndak ada, belum ada supportnya di sini, belum muncul ini. Ya kalaupun di sini pun dipaksain, bukan, ya. Jadi kalau ini sudah jebol gini dan ininya sudah MA99-nya sudah belok ini, ya udah nggak usah dilawan. Berarti momentumnya sudah selesai. BTC naik nanti naik enggak naik pun dia nanti cuma naiknya polanya kemungkinan akan seperti ini momentumnya dan jeblok lagi biasanya gitu karena BRI sudah memegang kontrol gitu ya. Ini pola-polanya ini nah BRI ya dah kalau sudah ini ya sudah berat. Jadi jangan dilawan. Mau bagusnya sehebat apapun. Karena candle ini, jadi analisa ini menjadi penting, deh. Penting. Jangan dipikir analisa itu tidak penting, penting. Analisa yang mempergunakan riwayat itu jauh lebih penting. Karena bukan asumsi atau analisa kita, tapi kita mengembalikan sesuatu kenyataan yang pernah terjadi secara pengalaman riwayat. Pengalaman dan riwayat sama. Hidup itu sama. Yang membuat kita cerdas, yang membuat kita waspada, yang membuat kita itu bisa berhitung di kemudian hari sebuah pengalaman. Setuju enggak? Wah, bisa aku pernah jatuh di usaha ini. Apa yang membuat kita menjadi pintar? Yuk belajar dari pengalaman itu. Gitu. Jadi riwayat itu sangat penting menurut saya. Apalagi secara di dunia trading sangat penting sekali. Soalnya Om ya. BTC kedepannya gimana? BTC santai aja. Target tetap sama 42 sampai 48 tapi terjadi sangat cepat. Kemungkinan tanggal 8 ke bawah itu harusnya sudah selesai kenaikannya gitu ya, ikutin aja live-nya jadi tidak ketinggalan karena sangat cepat sekali kenaikannya, tidak kenaikan yang sampai berbulan-bulan. Paling kita akan mengalami kenaikan itu maksimal 16 hari, setelah itu tumbang sampai Desember gitu ya. Solana ini ya oke, Solana ya seperti itu ya. Itu AI sudah naik tumbang juga kan, berarti maupun ngetren seperti apapun tetap secara keilmuan harus teman-teman juga baca gitu. Jadi tidak bisa kita cuman serta-merta mungkin bagus loh. Nah tapi kalau sudah tinggi ya kita harus rela, kita harus legowo bahwa ini koreksi bakalan gitu. Kita harus press keinginan menggebu-gebu kita, harapan kita itu harus kita tundukkan. Contoh kayak BTC itu, Om kalau sudah nyentuh close candle 24.500 ya saya tundukkan diri saya untuk mempercayai bahwa secara keilmuan 24.500 close candle itu ya saya harus keluar market gitu aja. Itu melawan diri sendiri ya kita harus rela. Kalau saya gitu, jadi saya tidak akan memaksa, dengan saya lebih fokus kepada pengalaman maupun kenyataan yang terjadi pada candle itu
walaupun harapan saya naik terus ya tidak bisa, tetap saya akan lawan diri saya sendiri, ya saya lepas gitu kalau close candle-nya seperti itu. Solana enggak apa-apa ya, santai aja. Ini belum ada momentumnya Solana. Solana ini belum ada momentumnya, targetnya tetap 47 di sini. Ini target terdekat aja ini 47. Kalau FOMO ke berapa? Tapi kemungkinan cuma di 47 aja udah hebat Solana. Ya. Santai aja, enggak usah bingung Solana. Dan ini sudah toyib sebetulnya. Tapi bisa enggak Om koreksi lagi? Masih bisa. Dia mungkin akan naik turun. Ini apa ya? Bisa dijai itu barang itu together. Jadi apakah ini sudah toyib ya Solana? Enggak apa-apa, santai aja, tunggu aja. Moga-moga langsung V ya harapannya. Kalau langsung V itu bagus. Targetnya untuk bisa ngerti bahwa dia akan breakout itu di sini. Kalau area 26 itu bisa ketembus ya dia breakout ke atas. Solana long enggak tahu kalau long apa short ya, karena bukan futur. Jadi kalau futur ya ilmunya futur. Di sini spot jadi salah kamar. Link juga. Algorand Om bisa bantu cek. Algorand. Terra Luna tidak pernah dibahas. Koin gue nipu, buat apa dibahas? Koin yang didesain untuk menipu, saya tidak mau bahas. Dari awal didesain untuk menipu. BTC Om, BTC naik, nggak usah takut, santai weh. Main 25855 itu sudah bagus, sudah oke sekali. 25855 itu sudah koreksi bagus untuk BTC. Targetnya ke berapa? Ke 32 dulu. Kalau 32 bisa jebol itu udah bagus. Maratonnya akan sangat cepat dalam 14 hari ke depan. Dan itu akan menyeret altcoin, tapi tidak semua altcoin, gitu ya. Tapi tidak semua altcoin yang belum punya momentum, altcoin yang belum punya momentum akan sangat cepat. Yang sudah punya momentum biasanya cuman mengimbangi aja untuk penyelesaian. SRP ya, bagus SRP. BNB sampai mana FOMO-nya Om? 390 sampai 450 BNB. Ringnya itu Bro Paul. BTC nggak bisa turun dulu ke 25, nggak bisa. Kalau kamu tanya sama saya nggak bisa. Jawaban saya akan nggak bisa. Lu kok gitu Om? Lah iya, takone mbek aku. Nggak. Memang bener nggak bisa. Susah. Ya kalau kamu tahu 25 itu nggak akan minta 25. Kalau kamu tahu anak 25 kamu nggak akan minta 25. Kalau 25 sudah kukutan semua. Nggak, jangan berharap mbok beli naik tumbang gitu malah. Jangan meminta yang sangat mengerikan ya, janganlah meminta yang sangat mengerikan.
Wah lagi Al-Qurani kayak ngene. Saya enggak tahu ya, apakah ini termasuk ikut naik. Galku om tolong diintipke ya, oke. Ya aku janganlah, ndak berani wis. Kayak ngene jungkal terus ngene ya. Ya, ampun. Hindari dulu lah. Wong saya itu punya koin itu cuman BTC, ada SRP. Itu sampai ndak berani beli yang lain. Oh iya om. Aja ya ya. Ya, ya. Gal ya, oke ya gal. Itu ya, Al-Quran wis berat ini berat Al-Quran. Ya pantau aja lah. Market kayak gini. ACH ya, di sini ya ACH nanti. Jadi hindari dulu market-market yang parah-parah ya, menurut saya. Gal enggak apa-apa gal. Double bottom ya. Gal enggak apa-apa sudah murah. Satu ini momentumnya belum selesai momentumnya. Gal, ya. Moga-moga ini akan break ya. Keberapa tetap targetnya sama 17. Gal. Bisa enggak kalau cepat bisa ini. Ya, kalau cepat bisa. Gal. Makasih banyak om ya sama-sama. ETH om, oh ya ETH. ETH di ETH. Dilupakan sendiri ya sampai jarang dibahas ETH. Karena ETH aku ini jujur. Ya ini memang asumsi ya Mas ya. Tapi itu aku wedi tenan jujur. ETH aku tuh ya. ETH aku itu sampai tak jual. Sampai tak jual loh. Jujur kok. Paling takut aku sebenarnya ETH itu. Beneran, ETH itu paling takut. Itu takut ditumbang gitu loh, geledak langsung. Ngeri ini, ngeri. Paling ngeri nih ETH, bener ya. Jujur ya. Ini jujuran ngomong ya. Paling menurut aku paling rawan ini di saat ini saat ETH. Ya satu karena Vitalik putrinya sendirian ya orang Rusia no. Itu jadi pertimbangan ya, teman-teman. Perang ya tetap pasti ada lah, ada efeknya ada, nggak mungkin nggak ada. Dia kan takut para orang apalagi yang Eropa ya, jangan-jangan ini nanti dia berkedip mata dengan Opa Putin ya. Kan gitu. Itu ada, tidak bisa kita pungkiri. Nah itu yang perlu diwaspadai. Don om. Belum, jangan sih. Don jangan sih. Nanti Don itu belimu di 2.500. Kalau ETH di 2.500. Itu baru cicil Don boleh. Itu ya. Jadi saya masih meyakini ada kemungkinan dia naik di 2.500 masih ada. Ya ETH itu kalau saya loh ya ini sudut pandang ini masih sekedar asumsi. Beritanya kan belum muncul, belum terlalu signifikan. Tapi kalau saya meraba secara market dari awal saya keluar market ETH itu ya dikarenakan saya melihat gini. Setelah SRPK siapa yang paling tepat untuk dihantam? Yo ETH. Karena kan ini pasti tukar guling tok toh. Tinggal yang mana lagi yang gitu. Kan gitu. Itu yang baru sekedar asumsi ya, baru sekedar asumsi. Nanti Juni itu akan kentara sekali. Nanti yang ditumbangin yang mana itu kencengnya itu berita jebloknya itu akan muncul sekali. Juni nanti teman-teman sabar aja. Di bulan Juni
pertengahan setelah FOMC itu ya, itu tuh kencang sekali berita fatnya. Nanti berita fatnya ngeri-ngeri ya, yang tidak kita duga ya. Dan jangan kaget kalau nanti FOMC di Juli itu akan merubah semua mindset yang membuat kita ngek gitu loh. Ada ya, ada. Kalau saya melihat tetap ini ombak banyu. Kalau kata Bang Edi Sinarwan, ini kita baru ada di laut ombak banyu. Ya. Yang penting kapalnya jangan tengkurap gitu bilang. Ya, Bro Edi Sinarwan. Cabutnya setelah naik dulu ya. Cabutnya setelah naik satu kali FOMO ya. Nanti ada satu kali naik dulu, santai aja. Kenaikan itu tidak butuh waktu berbulan-bulan, 16 hari kelar ya, selesai. Makanya ditunggu ya. Banyak makan asam uyah. Aduh ya apa meneh. Pokoknya Juni itu nanti sama Juli itu ombak banyu. Wis angger kapale ora tengkurep wis pokoknya. ETH. Ya moga-moga ETH masih diberikan nyawa maksudnya. Kalau diberikan kemana gitu ya targetnya. ETH kalau diberikan targetnya itu nih di sini nih 250 2500-an ya kitaran ETH. Lah nanti di sini kan sudah ada toyibnya. Nah ini teman-teman baru nanti tipe done boleh dibeli di sini. 2500, 2600 itu boleh mulai dicicil. Spot aja ya tipe ETF don ya. ETF baru boleh. Ya, ambilnya ketika waktu itu ya. Jangan sekarang. Karena masih ada potensi dia dinaikin dan ditumbangin. Secara riwayat kita kan tetap berpegang kepada riwayat. Riwayatnya lu kok iso tahu dari itu 2500, dasarnya di mana? Dasarnya di 2019. Kenaikan setelahnya diturunin lagi. Jadi kalau sampai sebelum halving itu nanti ngepres dengan harga yang Desember tahun kemarin. Ini ya, posisinya seperti ini. Ini pola yang terjadi pada ETH. Dan teman-teman jangan kaget kalau next itu akan sama dengan waktu kemarin. Itu kemarin 900. Nanti sebelum halving di Februari akan sampai di 900 kembali. Itu tidak usah kaget. Nah itu kan butuh yang namanya berita FAT. Di sininya nanti kan butuh berita FAT. Tumbang short langsung short. Nanti kalau sudah 2500 teman-teman 2400, 2500, 2600 untuk ETH itu mulai boleh dicicil ETH don. Ya. Gitu ya. $50. Tunggu sampai kapan? Sampai dia sebelum ini Desember nanti soalnya ada naiknya lagi sampai Desember ya. Nih Desember. Nggak ada harapan lagi buat ini ke ada lagi ki barusan masuk Peter Rocky. Ini sudah dijelasin kan mau ngalor ngidul, kamu barusan masuk. Tetap naik di 40.000. Saya tuh enggak CL. Ya, targetnya masih sama, enggak usah takut. Ya. 40.000 masih. Jadi kalau untuk ETH di mana ETH sama ya.
Ini adalah ATH-nya. Ini setengah dari ATH-nya, ini spotnya. Kita tarik di spotnya. Di 2500. Jadi ya. Untuk ETH ada potensi di situ, setelah itu ada potensi di banding. Kapan? Juni. Siap-siap aja dana berapa? $150 untuk Juni pertengahan sampai Juni akhir itu ya. Cari aja posisi BTC nanti di 48, ETH di antara 2400 sampai 2600, itu boleh dimulai dicicil secara berkala ETF DON. BTC boleh dicicil mulai 48.000, 50.000 sama 51.800 boleh dicicil untuk ETF DON. Jadi ya. Jadi nyicilnya saya nanti akan di ring itu. Kalau belum sampai ya tidak tak cicil di ETF DON. Dan nunggu aja lah nanti kayak apa momentumnya. Kalau momentum saat ini saya tetap sama, adalah kondisinya akan kemana? Akan ke 48.000, 42 sampai 48.000, tetap sama. Ringnya sama tetap. Dan ini akan terjadi sangat cepat. Potensinya sebelum tanggal 8 Juni itu selesai. Potensinya ya. Karena 8 Juni itu adalah 5 hari sebelum FOMC. FOMC-nya kapan? FOMC-nya adalah tanggal 13-14. Jadi ini 5 hari sebelum FOMC nanti akan ada, ya ini yang jadi pertimbangannya di situ saya. Kenapa kok tanggal 8 itu sudah mulai itu? Nanti tergantung tanggal-tanggal itu sudah ada enggak percikan-percikan berita FAD itu sudah muncul belum? Kalau sudah ya berarti tandanya itu. FAD-nya banyak loh. Iya, enggak apa-apa. Kan sudah dijelasin. FAD-nya banyak tapi saya tidak CL. Ya. Market naik sampai segitu newsnya apa? Besok lihat tanggal 1 ya. Apakah betul surat hutang itu menjadi berita FAD atau enggak? Menarik. Gitu ya, bocorannya itu. Gitu ya. Bocorannya itu. Ini sekarang Jerman resesi. Enggak usah Jerman. Seluruh dunia hampir rataan resesi. Ya. Kalau kamu bicara soal saat ini resesi, saya mau tanya satu hal ya. Tolong dijawab. Dari Desember kita bicara resesi enggak? Iya. Naik apa turun? Berarti resesi tidak membuat down dong. Hapus-hapusan berarti. Iya dah. Berita itu tujuannya adalah untuk memberi napas. Tidak usah alergi. Tergantung polanya apa yang sedang dimainkan. Kalau polanya bullish, ya berita FAD itu tunggu momentumnya. Momentum cuman ada 2 momentum, yaitu ketika bullish memegang kontrol, koreksi itu akan di MA25 dan MA99. Di sini kita sedang berperang MA25, terus tidak kuat lagi di MA99. Perangnya ini belum selesai. Lah nanti gimana Om biar tahu posisinya masih bullish memegang kontrol atau bearish? Tandanya adalah di sini. Kita udah bahas ini. Kalau ini close candle-nya nembus di sini, ini sudah bablas. Bukan cuman koreksi. Pradam. Jadi yang tanya mintanya 24.000 ke bawah dulu, tak kasih ngerti, jangan berharap untuk naik kembali. Setelah sing mbok minta mbok tuku bablas angine mudhun.
Karena dasarnya ring ini ketika di close candle dan ketembus ini sudah bablas. Ini nanti MA99-nya belok. Jadi yang diminta itu kadangkala orang tidak tahu minta apa gitu loh. Dituruti bablas. Dia bukan koreksi lagi pemadaman kripto ya itu. Ya. Jadi gitu loh. Dasarnya itu ada. Apakah ini kebetulan? Tidak. Dasarnya apa tau untuk iso mbok ukur dari 24 sampai 25 ini adalah itu. Ayo kita belajar. Belajar dengan apa? Riwayat. Ketika ini ditembus itu sudah bablas. Dari bullish menuju bearish. Mau naik lagi tidak kuat, tetap bearish, memegang kontrol, bearish, memegang kontrol. Gitu ya. Apakah saat ini panik? Tidak, karena belum tembus. Kenapa percaya kalau momentum ini adalah momentum FOMO terakhir? Dan jangan kaget kalau naik cuman 90% itu dalam 2 minggu. Ada kenyataan nih. Bukan cuman saya itu berasumsi. Ayo kita belajar. Ini adalah FOMO awal 1 lengkuan, 2 lengkuan, 3 lengkuan. Kita sedang ada di fase ini. Di 2 tarian ketiga ini cuman membutuhkan waktu sangat cepat. Jadi tidak usah kaget kalau saat ini nanti naik secara FOMO itu tidak usah kaget. Tok koyok-koyoknya naik ini angel sekali, enggak. Dan ini kenaikan sama ini 1, 2, 3 enggak. Setiap kenaikan ketiga itu lebih hiper. Dan di 2019 sama dengan pola yang saat ini sama, cuman bedanya dia koreksi di MA99. Yang dibutuhkan adalah FOMO yang terakhir ini. Dan setiap kenaikan rata-rata 3 kali. Gitu ya. Dan kenaikan di sini ini dari 7.400 ke sini ini adalah 14.000, cuman dicapai dalam waktu 16 hari. 11 Juni sampai 26 Juni. Jadi tidak ada yang spesial. Kalau 48 itu dianggap susah itu tidak. Secara riwayat seperti apa? Secara riwayat seperti ini. Ini adalah ATH, ini adalah setengah ATH, dia di atas setengah ATH. Lah kalau sekarang ini kenaikannya ini di sini, kalau naik 90% ini belum ada 48 itu belum ada 90%. 90%-nya nanti ke fase 51.800. Seharusnya secara riwayat yang benar di sini. Gitu. Jadi tidak usah kaget. Kalau rasanya kok waduh komitmen, kenyataannya orang bingung itu. Dan saya mau memberikan satu masukan kembali. Gini. Ini pada saat halving terjadi. Ini orang itu golek duit susah. Kalau masih ingat. Karena lockdown. Resesi digemborkan terus gemborkan. Dan kenapa naik? Nangkep ya? Jadi berita itu biarkan berita berkembang. Yang penting yang perlu kita pelajari adalah momentum. Momentum saat itu candlenya seperti apa? Pelajari ilmunya. Apakah saat itu dibutuhkan apa berita-berita buruk itu untuk mengoreksi atau untuk napas? Tujuannya biasanya untuk napas ini. Dan kalau teman-teman mau tahu itu 2 aja fasenya ini di bawah MA25
di bawah MA25, di bawah MA99. Dan setiap ini yang di atas ini semua sebelum koreksi itu toyib. Semua. Jadi apakah berita itu menjadi satu kondisi yang gini, berita itu segalanya loh. Berita itu yang kenyataannya. Salah. Berita itu menyempurnakan dari candle yang kita lihat saat ini. Jadi jangan dibalik. Biarkan berita ada sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari pola candle itu. Nanti tidak stres terhadap berita. Pertanyaannya memang bakal selalu ngikuti history? Enggak. Tapi minimal history akan gini sebentar. Apakah semua sesuai dengan history? Tidak, jawabannya. Tidak. Terus yang kamu pengen harapkan apa? Aku mau tanya. Dalam pikiranmu. Jadi setiap koreksi ini kalau teman-teman perhatikan, semua itu ada sinyalnya. Semua ini toyib sebelum terjadinya koreksi. Dan apakah kondisi saat ini terus, kalau kamu tidak mengikuti histori, tidak melihat terus main bedek-bedekan, kan tidak mungkin. Histori itu jangan dialergini. Histori itu membantu kita melihat market minimal menjadi satu gambaran penting. Jangan seolah-olah histori kira mungkin terjadi lagi dan itu tidak sesaklek itu gitu loh. Berita yang buruk itu mbok percaya. Pertanyaan saya, jawab apa sekarang? Turun apa naik? Di kata-kata resesi gini. Ini kenyataan loh. Malah candle inilah kenyataannya. Terus beritanya gunanya nggo apa? Nangkep sesuatu enggak? Karena kita ini di brainwash. Di Indonesia ini di brainwash dengan mindset yang tetap sama, bahwa berita adalah sebuah eksekusi. Kita terus dicekoi dari ketika kita pemula bahwa berita itu adalah sesuatu yang mengeksekusi. Nah ini yang aku pengen berikan sudut pandang yang lain, bahwa berita itu menyempurnakan dari setiap napas candle itu. Itu beda. Nanti teman-teman jadi akhirnya melihat berita itu menjadi sesuatu yang sangat komplit untuk membaca market. Jadi tidak alergi. Ya. Yeah. Setuju ya berarti ya Bang Paul. Jadi kita bisa berdebat satu hari tentang berita, karena menurut saya itu kita itu sudah dicekoi dengan hal yang salah dari awal. Dari hal yang salah. Masih baru di dalam dunia investasi. Dan narasi itu terus membawa alam bawah sadar para pemula bahwa berita buruk ini tumbang. Padahal mereka tidak melihat bahwa kenapa kok tumbang. Padahal ketika tumbang, yang bicara itu adalah candlenya dulu, bukan beritanya. Loh kok bisa gitu? Lah bayang no. Ini saya bisa jelasin semua sebelum koreksi itu candle toyib. Ayo. Kalau itu kebetulan saya bisa jelasin dari 2017 sampai 2023. Kalau itu kebetulan.
Lah terus butuhnya untuk koreksi ini kan berarti berita. Lah pertanyaannya, sudah ada sinyalnya belum? Berarti candle ini sebenarnya sudah memberitahu kita. Maksudnya gitu. Kalau itu belum memberitahu kita, ketukannya tidak akan sama. Mau kita praktekin dari 2017 sampai 2023, apakah koreksi itu terjadi karena candle toyib munculnya pertama kali? Berarti terus gunanya berita itu apa? Gunanya berita adalah menyempurnakan dari itu. Sinyalnya sudah dapat, beritanya itu menyempurnakan untuk titik zonanya mau ditaruh di dia itu mantul di titik mana. Tujuannya berita itu itu menurut sudut pandang saya seperti itu. Jadi bukan saya alergi terhadap berita, saya melihat berita ya biarin dia sampai titik mana, polanya sampai titik mana, momentumnya apa, kita baca itu gitu ya. Tadi yang itu apa, itu jawabannya seperti itu. Saya berharap tidak terus dengan berita itu, akhirnya itu kita itu apa ya, dulu ketika aku pemula itu yang tak rasakan seperti itu. Wah berita ini sedih ini. Padahal yang perlu di pertama kali langkah ketika kita ngerti ada berita buruk ataupun itu, yang buat lihat harus candle. Sinyalnya apa? Kalau ini teman-teman pelajari dengan detail candle ini, wah kan hebat. Saya kebetulan tuh suka setiap candle, setiap hari itu saya amati, suka. Itu teman-teman bisa lihat ya nanti di sini teman-teman. Ini menjelaskan di sini kita ada. Jadi minimal nanti akan apa yang saya jelasin itu bisa dijawab dengan ini ya, yang butuh penjelasan lihat aja di video playlist ini di 18 menit sampai 30 menit. Apakah betul setiap koreksi terjadi itu semuanya candle toyib? Itu dari tahun 2017 sampai 2023. Kalau itu sebuah kebetulan, nanti akan jawabannya ketika teman-teman melihat itu, dan itu akan kaget, kok bisa kebetulan atau tidak. Kalau terjadi cuma setahun dan apa maksudnya itu momentumnya beda-beda gitu ya, itu bisa jadi kebetulan. Tapi kalau itu sudah dilihat dan secara momentum sama semua, berarti yang memberi sinyal pertama kali adalah candle. Berita itu menyempurnakan. Itu yang mau saya kasih sudut pandangnya seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan alergi terhadap berita. Om, naik ini logikanya apa untuk bisa menaikkan? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau naik untuk saat ini, bisa naik bisa turun enggak? Bisa. Makanya kan dari dua momentum. Jadi gini, kondisi saat ini sebenarnya kita sedang ada di dalam blind spot namanya. Blind spot itu adalah titik buta. Bisa enggak kita melihat secara sempurna? Dibilang sempurna tidak, dibilang bisa melihat ya paling ada keterbatasan. Tapi yang perlu saya ingatkan, sebetulnya kan kita sudah membahas dari titik ini. Ini adalah titik rawan. Dan kenapa naik? Dasarnya secara riwayat sudah jelas. Kalau kenaikan itu adalah 3 momentum, dan secara riwayat selalu sama. Polanya adalah 3 momentum. Secara 1 tahun sebelum halving kita sudah bicara dari Desember dan momentum itu sama. Gitu ya. Terus kalau kita gandengkan dengan posisinya altcoin, itu memberikan kita sebuah minimal gambaran yang walaupun mungkin tidak sempurna gambaran yang saya berikan, tapi minimal menjadi pertimbangan bahwa BTC kalau terjadi koreksi lagi itu berarti semua altcoin tumbang. Pertanyaan yang harus dijawab adalah
apakah para whales yang belum ini sudah beli mau jual rugi? Itu aja. Naiknya nanti dengan pola apa? Naiknya nanti dengan pola tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi sangat cepat. Tujuannya adalah kenaikan FOMO yang terakhir sangat cepat, itu untuk menyeret semua altcoin dan setelah itu tumbang. Tujuannya untuk apa? Untuk kita dikorbankan retail. Statement saya tetap sama. Lah kalau ini diturunkan ceritanya yuk piye? Ndak nyambung gitu. Menurut saya ndak nyambung gitu. Kalau kita iki resesi lho. Lho iki apa beritanya buruk-buruk terus. Ndak nyambung. Dengan tema yang terjadi dengan BTC, altcoin itu ndak ada sambungannya, patah. Kalau secara story itu kita sebagai sudut pandangnya loh ya, saya melihat itu gini loh. Apakah mungkin loh para whale itu segoblok kuwi tuku dan diturunkan di bawah gitu? Tanda mungkin. Gitu ya. Itu sudut pandang saya seperti itu. Nah, terus bisa naik gimana? Kemungkinan yang saya bisa raba di sini mungkin ini akan menjadi satu loncatan nanti ketika surat hutang jatuh tempo surat hutang itu dia akan poles di situ. Moga-moga ya ini yang terjadi seperti itu. Pada tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kan nanti kan batasnya sampai tanggal 8. Itu akan dimainkan berita itu. Tujuannya yang akan jadi hero apa? Yang akan jadi hero itu adalah emas dan BTC. Tapi tidak lama. Tujuan sesungguhnya adalah biarkan retail sangkut. Jadi tidak ada whales yang mulia ya, tak kasih tahu sih. Tidak ada whales yang baik hati, yang memberikan kita makan seolah-olah itu tanpa tujuan. Skenario di balik itu adalah memakan. Kalau sudah kumpul itu mangap makluk langsung gitu loh. Ya, tujuannya tetap itu. Jadi kita ini akan dibawa kepada satu fase ketika ini nanti FOMO. Ini kita ini sebenarnya di retail semua ini akan masuk. Dan ini ketika masuk dipikir harapannya sangat tinggi. Wah, ATH baru itu kondi riwayate ora ono kok. 1 tahun sebelum halving kira ono, riwayatnya itu tidak ada. Gitu loh. Ya ini yang saya pengen pesenin ke teman-teman bahwa kenaikannya itu tidak akan lama. Tujuannya adalah untuk menarik retail pada titik level harga yang diharapkan untuk masuk beli dan sangkut. Itu tujuan, inti tujuan utamanya itu. Tinggal ini prosesnya aja. Karena belum naik semua altcoin yang the best itu seperti Sandbox, Mana, ada. Itu kan belum ada pergerakan. SRP, terus mau dikemanain? Dia pasti harus dipompa ke atas. Itu menurut saya seperti itu. Udah cukup ya kayak ya. Jadi sebenarnya ini mengulang terus ya apa yang saya Om Iwan itu konsisten dengan seperti itu. Kalau saya secara pribadi dari Desember memang saya melihat riwayat jadi walaupun riwayat itu tidak sempurna, tapi saya melihat secara banyak sudut sebetulnya. Jadi kalau teman-teman yang biasa sudah di room ini, kita ini kalau sudah di bawah sini, psikis kita itu tidak kendor. Karena kita sudah take profit margin. Dan kita sudah beli lagi di sini. Terus dengan koreksi ini apa yang kita takuti? Karena kita juga sudah take profit margin di sini di dua area ini.
Cuman kita miss di satu. Batasannya ada, jelas. Ketika dia tembus ini yang full block, ini kan berarti di luar analisa atau di luar riwayat. Kan kita sudah ada planningnya. Ya close market. Ruginya di mana ndak ada. Wong kita itu dari bawah. Dia. Jadi itu tidak ada secara sistem buat saya itu tidak ada yang perlu saya ragukan. Secara momentum ya kalau maupun terjadi yang terjelek dia di sini ya saya CL gitu toh. Itu pilihan saya seperti itu. Tapi untuk sampai titik ini itu berapa persen? Kesempatannya 20 lah. 80% naik. Jadi yang saya lihat seperti itu. Tapi minimal kan saya jujur sama teman-teman. Jadi tidak terpengaruh dengan apapun. Buat saya itu sudut pandang saya. Kalau ditanya momentumnya akan kemana ya saya ngomong apa yang saya lihat. Gitu ya teman-teman. Sudah cukup. Close dulu ya. Jambiro gitu. Cukup ya Bang Calvin. Bang Hadi. Senang Bapak. Ya, oke. Terima kasih buat Bang Calvin, Bang Hadi, senang Bapak, Bro Hendy, Pak Ali 66, M Komiko, Elite Global, Bro Paul, Boho Nunu, Ponic Beauty, Bang Dwi, Henggi, Bro Henggi, Bang Dev, ya, oke, ya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Tetap dior teman-teman. Kembali lagi, kalau batasan untuk terjadinya bearish memegang kontrol menurut saya adalah full block di area 24.800 itu sudah anjang batas, dimana menurut saya harus keluar market. Kalau full block loh ya, itu saya akan keluar market. Batasannya adalah 24.800 itu ya. Semoga bermanfaat. Take profit selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.